Dulur, jumpa lagi bersama Mas Kasir dalam program Jejak Sukses. Kali ini Mas Kasir mau mengupas kisah sukses seorang pria muda berusia 35 tahun yang usahanya berkantor di Jalan Kapling, Pekanbaru. Pria yang akrab disapa BB ini punya usaha dan profesi yang jarang dilakoni oleh pria kebanyakan. Usaha terlarang BB ini dia rintis dari tahun 2014 lalu setelah sempat bergabung dengan beberapa rekannya hingga akhirnya bubar karena persoalan internal. Kok usaha terlarang sih? Iya, karena usaha dan profesi BB ini sempat dilarang dan ditentang oleh keluarga dan sebagian besar rekannya karena dianggap tidak lazim dijalankan oleh kalangan pria kebanyakan. Usaha BB ini berawal dari hobinya ngedance sejak masih duduk di bangku sekolah dan kemudian berlanjut di masa kuliah. Sebelum serius menekuni profesinya ini, BB sempat kerja di beberapa tempat, mulai dari guru sekolah, agen asuransi, hingga pegawai bank ternama di Indonesia. Namun karena merasa pekerjaan tersebut bukan passionnya dan juga beberapa pertimbangan lain, akhirnya BB yang memiliki nama asli Budi ini memilih untuk serius menjalani profesinya saat ini di bidang entertain lewat perusahaan yang diberi nama BB Management. Perusahaan BB ini bergerak di bidang entertain yang menjadi agen jasa penyedia seperti model, desainer, makeup artist, MC, dan beberapa talent lainnya. Dalam 6 tahun perjalanan usaha dan profesinya ini, BB sudah mampu menunjukkan kepada keluarga dan rekan-rekannya jika usahanya mampu berkembang dan telah membuahkan hasil. Dari usahanya tersebut, BB sudah bisa membeli mobil dan rumah sendiri. Bahkan tempat usahanya yang dulu dirintis dari sebuah kontrakan, kini sudah mampu menyewa sebuah kantor yang layak. Di balik kisah suksesnya, ternyata juga tersimpan kisah-kisah menyedihkan yang harus dilalui BB selama menjalankan usahanya. Mulai dari ditinggalkan sebagian kawannya, persaingan tidak sehat oleh rekan-rekan bisnis seprofesinya, yang juga berusaha untuk menjatuhkannya hingga pernah tidak dibayar oleh mitra bisnisnya. Namun bermodal keyakinan, dirinya akhirnya bangkit dan bisa sukses hingga saat ini. Nah, daripada penasaran, yuk kita kenalan langsung dengan BB dan tanya-tanya soal bagaimana awal mula dirinya memilih usaha ini dan bagaimana dirinya bisa bertahan mengembangkan bisnisnya tersebut. Yuk ikuti terus jejak sukses Mas Kasir. Mas Kasir, mantep tenang. Nama saya Budi, panggil sehari-hari biasanya mereka manggil sayanya lebih dikenal dengan BB. Jadi asal mula dipanggil BB itu dulunya Bang Budi. Jadi karena orang bilang Bang Budi, jadi udah disingkat aja namanya BB. Sampai sekarang nama itu tetap dipakai, nama BB sampai BB Manajemen kita beri kasih nama sampai sekarang. Awal mula memasuki usaha seperti ini di tahun 2001. Jadi waktu tahun 2001 itu saya ikut di salah satu sanggar, ikut bergabung di salah satu sanggar. Kemudian saya lihat gimana proses bajunya, proses di sanggar itu seperti apa. Karena dari dulu saya memang hobi di dunia entertain, khususnya di dunia tari gitu. Jelang waktu tahun 2003 mulai nih teman-teman atau kakak-kakak kelas atau kakak kampus mengenali saya itu dancer. Kemudian aku dapat salah satu event, kalau nggak salah itu tahun 2004 ada event pembukaan Mall SKA tahun 2004. Di situ aku ditunjuk salah satu teman atau kakak senior, dia dulu IO. Jadi dia menyuruh aku menghandle semua acara di situ. Kebetulan dengan hati aku senang, tidak memikirkan biaya apa segala macam, aku langsung terjun. Terus dibantu sama teman-teman yang lain yang support. Akhirnya kita dapat dana, kita bikin baju, terus aku yang desain bajunya, terus aku rekomendasi dari buku-buku, majalah, terus dari teman-teman gitu kan. Kita bikin ada beberapa baju, semakin lama udah ada penghasilan. Nah, dari situ saya terinspirasi, apa salah sih saya bikin sendiri, produksi sendiri, desain sendiri, siapa tahu rezekinya ada di sini gitu. Udah dancer, akhirnya semakin lama itu aku mulai menggeluti di dunia tradisional. Jadi tradisional aku udah bisa, terus teman aku, teman dekat, dia bilang, kenapa lu nggak bikin BB Manajemen aja? Jadi dancer lu yang nama itu kan udah diambil tuh namanya. Jadi lu ganti nama,
lu cuma ganti nama tapi orang di dalamnya tetap itu katanya kan. Terus aku bilang, oh ya udah kenapa nggak buat. Tapi di sini lu bukan sanggar tapi lu manajemen, jadi lu memanage gimana pengaturan job untuk apapun orang yang minta lu harus ada. Karena kenapa aku saranin seperti itu? Ada 1 orang 2 orang yang nyaranin aku, karena lu serba bisa loh katanya kan. Dari makeup lu juga bisa, dari nari lu bisa, desain baju juga bisa, untuk lu ngajarin model lu juga bisa. Apa sih yang lu nggak bisa gitu kan? Jadi aku oh ya juga. Terus aku mikir lagi gimana caranya aku kembangin gimana ya gitu kan. Ya udah mulai dari situ aku mulai nama Baby Management itu di 2014. Jadi aku kuliah, tamat, menjelang tamat aku cari kegiatan, setelah itu aku dapat kerja di Awal Bros, dapat kontrak selama 2 tahun. Tapi dengan adanya dulu ada pengurangan pegawai, jadi 1 tahun aku kerja di situ, akhirnya di PHK. Di situ aku yang paling muda dan paling kontraknya yang paling rendah. Jadi aku yang keluar dari situ. Kemudian aku dapat panggilan kerja di Giant. Jadi di Giant Panam itu aku di situ bagian kasir. Kebetulan aku kerja di pasar di sana, kemudian dikontrak 1 tahun. Kemudian aku dapat panggilan di Bank Mandiri. Nah, akhirnya aku masuk di Bank Mandiri. Nah, dari Mandiri aku dikontrak 2 tahun. Jadi di Mandiri itu awalnya aku di marketing. Di marketing aku selama 4 bulan. Prioritas kerja aku bagus, hasil kerjaan aku bagus, terus target juga bagus. Akhirnya aku ditawarin di Bank Mandiri di Chevron yang di Rumbai. Akhirnya aku ikut tes, ikut studi, akhirnya aku kerja di situ. Setelah udah kerja di Bank Mandiri, udah sampai 1 tahun 8 bulan. Jadi ini ada cerita 4 bulan mau resign. Aku dapat seperti kayak pada saat aku kerja itu, aku lagi banyak-banyaknya event. Jadi banyak-banyaknya event, terus aku galau untuk menentukan ini ada kerja event. Karena aku tidak mau kerjaan yang aku punya aku kasih ke orang. Aku maunya langsung terjun sendiri gitu. Karena kalau turun sendiri ke lapangan itu lebih memuaskan daripada yang diwakilkan dari sama orang. Jadi dari situ akhirnya nggak sampai 2 tahun, cuma 1 tahun 8 bulan, akhirnya aku resign di Bank Mandiri. Setelah aku resign, aku kembali ke BB Management. Awalnya dulu asisten yang menjalankan, akhirnya aku turun sendiri untuk memanage usahaku sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Gak jauh dari lingkungan rumah aja, tetangga sampai bilang, oh dia itu penari, nanti dibilang A, B, X gitu kan, nanti laki-laki itu kan harus yang kayak gini, nanti bencong apa segala macam. Terus aku bilang kayak gini sama orang tua aku, gak peduli aku bilang kan, selagi kita berusaha sendiri, apapun yang kita lakukan itu selagi itu positif, ya kita lakuin aja. Yang penting kita jangan pernah dengar kata orang. Dengarlah kata orang itu sebagai masukan bagi kita, bagi cambuk bagi kita. Terus ada beberapa teman sih yang bilang, kamu harus hati-hati di dunia entertain itu banyak A, B, banyak C, banyak D. Iya, aku harus hati-hati aku bilang kan. Jangan sampai terpengaruh. Setelah aku lewatin, setelah aku memahami orang bilang A, bilang B, bilang C, bilang D, apa yang mereka bayangkan sebenarnya nggak seperti itu. Sekarang yang kita lakukan itu tergantung kita yang menyikapinya. Intinya sekarang kita lakuin yang positif. Selagi itu tidak mengganggu orang banyak, jangan dengarkan apa kata orang dan jangan pernah menilai orang kalau usaha yang mereka jalani itu adalah negatif. Jadi ceritanya dulu tamat SMA,
aku mau masuk di IKJ, tapi orang tua nggak ngizin karena takut sesuatu hal yang lain, saya juga nggak tahu. Jadi akhirnya abang aku nomor 1 nomor 2 menolak aku ngelanjutin kuliah di bagian seni. Dia pinginnya aku sekolah di sekolah kuliah biasa aja. Akhirnya untuk meyakinkan, ya udah, karena aku sering nari sana nari sini, dia nggak pernah support ataupun nggak pernah ngelihat. Oh ya udah, menganggap aku ya udah terserah kamu mau ngapain kata gitu. Yang penting kamu di Pekanbaru udah kata. Jadi aku sering dulu keluar kota, terus ada beberapa keluar negeri. Dari situ aku selalu bawain mereka oleh-oleh, selalu menghubungi mereka. Aku ada perform di sini, aku ada perform di sini. Aku bilang, mereka nggak pernah datang. Jadi suatu saat aku ada perform di salah satu mall, tanpa sepengetahuan aku, mereka datang. Karena mungkin mereka seperti apa sih kegiatan adik aku atau kegiatan saudara aku seperti apa sih, support apa segala macam dia lihat. Jadi pas di backstage setelah di belakang panggung dia baru bilang, oh ini ternyata kegiatan kamu positif. Oke, katanya. Mulai dari situ dia bilang, ya udah, kalau memang ini jalanmu untuk ngelakuin sesuatu hal yang berbaur seniman, entertain, silakan lanjutkan. Yang penting jangan pernah dengar apa kata orang. Yang jelas, apapun yang kamu lakukan, kamu harus yakin. Dari semenjak BB Manajemen yang udah aku dapatkan, alhamdulillah, untuk rumah huni walaupun masih belum siap, tapi udah punya kita, alhamdulillah, insya Allah dalam proses. Kemudian dari tabungan-tabungan, alhamdulillah, aku udah punya kendaraan mobil yang dulunya hujan-hujan, biasanya hujan-hujan, sekarang udah punya kaki 4 yang selalu nemenin. Kemudian udah mempunyai anak didik sekitar 30 orang yang siap aku tampilkan, yang udah siap aku promosiin. Kemudian punya ini tempat usaha yang dulunya dari tempat kos, yang dulunya dari rumah kontrakan yang cuman box-box, sekarang walaupun kontrak di ruko di lantai 2, tapi alhamdulillah bagi aku ini udah sangat luar biasa sekali dengan perjuangan BB Manajemen di 4 tahun ini. Itu udah sangat luar biasa karena aku mengambil keputusan ingin menyenangkan untuk klien lebih nyaman aja. Kalau untuk tidak melanjutkan itu dulu pernah ada, aku sempat stres karena orang yang di dalamnya dulu, ada beberapa orang yang di dalam ini dia kurang senang atau kurang apa gimana, tapi dia itu berusaha untuk ingin menjatuhkan kita. Akhirnya aku berpikir, apa aku berhenti aja sampai di sini? Aku mulai lelah karena permasalahannya selalu itu dan itu. Jadi aku sempat down, sempat galau, sempat beberapa 1 bulan aku tidak melanjutin aktivitas dunia entertain. Jadi memang aku berpikir, apa sih yang mau bikin lagi kalau permasalahannya selalu itu. Dalam waktu aku lihat solusinya gimana, terus aku pelajari. Oh, kesalahan aku di sini. Terus aku coba perbaiki lagi, balik lagi, aku perbaiki lagi. Alhamdulillah sampai sekarang untuk secara waktu untuk permasalahan yang sedikit walaupun secuil yang dilakukan di dalam manajemen itu harus dibicarakan, harus diselesaikan pada saat itu dan tidak perlu harus disimpan-simpan. Jadi apapun ada masalahnya di dalam manajemen itu harus kita sampaikan. Kalau pengalaman untuk dibayar itu bisa dikatakan banyak. Ada beberapa event, ada beberapa vendor yang dulunya, sekarang vendornya udah habis gitu kan. Dulunya sampai aku sempat menguras
tabungan, maksud itu klien tidak membayar, tapi aku menyimpan rahasia itu ke anak didik aku, ke anggota aku, kalau itu udah dibayar. Tapi dengan itu menjaga nama baik kita, aku sampai numbuk untuk uang pribadi untuk membayarin mereka. Tercapai sebelum ini, pastinya aku pingin umrohin orang tua. Itu yang pertama. Jadi kemarin itu sempat mau bikin tabungan umroh orang tua, tapi dengan kendala sesuatu hal aku tunda dulu. Terus tambah kemarin 2 tahun belakang ini memang betul-betul keperluan dana karena ada beberapa yang harus kita selesaikan. Jadi cita-cita selain umroh, yaitu tadi aku pingin punya galeri di tanah sendiri gitu, tanpa ada kontrak lagi. Jadi aku tuh pingin beli tanah, terus bangun kayak ruko, punya ruko, tempat punya parkiran ada, sekalian tempat tinggal. Penting usaha itu kita tidak mengganggu orang lain. Yang intinya udah milik hak sendiri gitu. Kalau buat aku kalau tips itu penting kita konsisten. Dari awal kita harus konsisten. Kalau memang kita menggeluti usaha misalnya seperti misal kita jualan baju. Fix setiap hari kita pasti ada pelanggan, nggak ada pelanggan. Tapi yang nama kita konsisten, kita akan jalanin terus. Walaupun apapun rintangan, kita pasti konsisten. Insya Allah rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting selagi kita mau usaha, insya Allah ada jalan. Yang penting intinya kalau buat aku, itu konsisten aja. Jangan sampai terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Intinya itu tadi, konsisten dengan apa yang kita punya, dengan apa keahlian kita, dan dengan apa yang kita punya semuanya. Yang penting konsisten sih. Wah, salut ya buat BB, TOP, BGT lah. Meski dipandang sinis oleh sebagian besar orang, namun dirinya bisa membuktikan bahwa profesi yang dijalaninya tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. BB mampu menunjukkan bahwa cemoohan bisa menjadi bekal baginya untuk terus semangat dan yakin menjalankan profesi dan bisnisnya saat ini hingga akhirnya mendulang kesuksesan. Sukses terus ya buat BB. Sampai di sini dulu ya Lur, jejak sukses Mas Kasir episode kali ini. Tungguin terus episode berikutnya karena Mas Kasir akan terus menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang bisa memotivasi kita untuk bisa sukses. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir ya. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantap tenang.